Pada dasarnya sholat itu terbagi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunat. Sholat sunat itu termasuk sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Di antaranya kita hari ini di bulan Ramadan ini yang penuh berkah telah melaksanakan dan akan melaksanakan insya Allah sholat tarawih yang setiap ba'da isya kita laksanakan. Sholat tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang paling banyak dilakukan saat bulan Ramadan. Meskipun sunnah, ternyata sholat tarawih memiliki ganjaran yang lebih besar dari keutamaan bagi yang menjalankan sholat tarawih. Dan dapat dilakukan dengan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan dari Ummi Mukminin radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam hari salat di masjid, lalu banyak orang salat mengikuti beliau. Beliau salat pengikut dan bertambah ramai, banyak pengikut maksudnya, dan bertambah ramai pada hari ketiga dan keempat di bulan Ramadan. Orang-orang yang berkumpul menunggu beliau, Nabi, tetapi Nabi tidak keluar dan tidak datang ke masjid. Ketika pagi-pagi Nabi bersabda, sesungguhnya aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam, tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali kalau sholat ini diwajibkan pada kalian. Siti Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, sholat tarawih biasanya dilaksanakan selepas sholat isya. Tetapi sebenarnya sholat tarawih ini dapat dilakukan kapan saja. Sebelum memasuki waktu sahur, jumlah rakaat sholat tarawih juga dapat disesuaikan. Tidak harus 23 rakaat atau 11 rakaat. Hal yang terpenting adalah melakukan sholat dengan khusyuk, sehingga pahala yang didapatkan bisa berlipat ganda. Keutamaan sholat tarawih diantaranya ada beberapa yang diungkapkan di sini, yaitu ada 11. Yang pertama, diampuninya dosa yang terdahulu. Keutamaan pertama dari melaksanakan sholat tarawih adalah diampuninya dosa yang terdahulu. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat jadi ajang pengampunan dosa-dosa terdahulu. Hal ini dikarenakan saat bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. Barang siapa melakukan ibadah puasa Ramadan karena iman dan mencapai pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Manfaat dan faedah yang kedua adalah melapangkan rezeki. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Saat sholat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat muslim dan terjadi silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik yang akan melapangkan rezeki. Seorang yang menyambung silaturahmi bukanlah seorang yang membalas kebaikan seorang dengan kebaikan semisal. Akan tetapi seorang yang menyambungkan silaturahmi adalah orang yang berusaha kembali menyambungkan silaturahmi setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat yang ketiga adalah berlipat pahala pada saat berjamaah. Sebagaimana kita ketahui, menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau di musola. Pahala yang didapat meningkat hingga 27 derajat. Sabda Rasulullah, barang siapa yang qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat adalah faedahnya adalah memakmurkan masjid. Salat tarawih sering dilakukan secara berjamaah di masjid. Hal ini menjadi salah satu keutamaan salat tarawih.
Masjid merupakan rumah Allah. Jika selalu datang akan mendapatkan kemakmuran dan ketenangan hati. Selain itu, dengan melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan akan menjadikan alasan untuk mengunjungi masjid. Yang kelima, berpahala salat semalam penuh. Sholat tarawih akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dan akan mendatangkan pahala berbagai sholat semalaman. Dan faedah yang berikutnya adalah ajang silaturahmi. Jika melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah tidak menutup kemungkinan untuk bertemu satu sama lainnya dengan saudara sendiri. Yang ketujuh adalah keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya di bulan suci itu tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Yang kedelapan, menutupi kekurangan ibadah. Sholat tarawih memiliki keutamaan lainnya, yaitu dapat menyempurnakan ibadah yang sudah dilakukan. Sholat tarawih akan menolong seseorang kelak dari kekacauan, dari kecatatan ibadah wajibnya yang tidak sengaja telah dilalaikan. Yang kesembilan, sarana menambah ilmu. Di sela-sela ibadah tarawih di masjid biasanya diselingi dengan ceramah atau tausiah. Faedah yang ke-10 adalah meningkatkan kesehatan tubuh. Salat akan meningkatkan kesehatan tubuh yang dimiliki seseorang. Hal ini dikarenakan salat memiliki serangkaian gerakan yang dilakukan oleh badan kita. Yang ke-11, yang terakhir, meningkatkan kesehatan mental. Keutamaan salat tarawih yang lainnya adalah meningkatkan kesehatan mental. Dengan melakukan ibadah ini, pikiran akan berfokus kepada keberkahan. Itulah manfaat dan faedah salat tarawih.